Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, terucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya nikmat di hari ini, terutama dalam hidup kita. Banyak sekali nikmat yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Marilah kita jadikan nikmat itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena tahapan bersyukur kepada Allah itu menjadi 3 fase, jemaah. Tahapan dalam bersyukur kepada Allah itu terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama itu adalah memahami bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Ini rasa bersyukur yang paling ringan, jemaah. Tidak mengucapkan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, cukup hanya memahami setiap nikmat itu datangnya dari Allah. Itu kata para ulama adalah rasa syukur yang paling ringan, jemaah. Jadi kalau hari ini ibu menyadari semua nikmat itu datangnya dari Allah, berarti ibu sudah bersyukur kepada Allah dalam kondisi tingkatan yang paling ringan, jemaah. Dan yang kedua kata para ulama, bersyukur itu bisa dilakukan juga dengan level yang sedang, level yang menengah. Gimana caranya? Yang seringkali kita lakukan dengan mengucapkan setiap apa yang Allah berikan dengan pujian-pujian kepada Allah. Apapun kalimat yang digunakan untuk memuji Allah, itu adalah bentuk rasa syukur kita yang levelnya menengah, jemaah. Entah ibu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atau Alhamdulillah aja, atau sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam, hadza min fadli rabbi. Ini adalah kalimat-kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, memuji Allah ketika diberikan nikmat oleh Allah itu adalah takaran rasa syukur yang levelnya menengah, jemaah. Jadi ibu sudah masuk ke level yang mana kira-kira? 2. Dan yang ketiga kata para ulama yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini levelnya yang paling tinggi, jemaah. Level syukur yang paling tinggi. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan sampai kepada level yang ketiga. Buktinya apa? Setiap hari 70 kali beliau beristighfar kepada Allah. Bahkan mohon maaf, setiap hari tahajudnya gak main-main. 1 rakaatnya bisa 5 juz sampai kakinya bengkak-bengkak. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Nabi ketika ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bukankah kamu orang yang sudah dijamin masuk surga? Kenapa kok engkau masih mau melakukan ini semua padahal sudah ada jaminan menuju surga?" Apa kata Rasulullah, jemaah? Tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah? Sehingga ini menunjukkan rasa syukur yang paling tinggi ketika nikmat itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi mohon maaf, kalau di hari ini ibu kok bersyukur dengan cara bersedekah, berarti itu level syukur yang tinggi, jemaah. Karena apa? Menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Itu nikmat syukur yang paling tinggi, jemaah. Coba kalau ada orang zaman sekarang dijamin masuk surga, kira-kira apa yang akan dilakukan, Bu? Misalnya aja ibu yang ada di RMG ini kajian di pagi dijamin masuk surga semua sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, hari ini masih mau ngaji nggak kira-kira? Gak mau ya? Nah, Masya Allah. Kenapa kita mau ngaji? Karena belum ada jaminan masuk surga, Masya Allah. Walaupun ini nggak penuh kayak biasa, tapi saya yakin insya Allah
sama-sama menuntut ilmu, sama-sama menunaikan kewajiban. Yang di sana punya hajat kewajiban, yang di sini pun punya hajat kewajiban. Mau jamaahnya satu, mau jamaahnya dua, insya Allah sama aja jamaah. Nggak membeda-bedakan dalam menyampaikan ilmu. Kedua kalinya, sholawat teriring salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bersama-sama kita selalu menantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang sudah tanggal berapa Muharram? Ayo, mau berapa? Ada yang 6, ada yang 5 gitu kan. Berapa? 6 Muharram. Nanti baru masuk maghrib, baru masuk 7 Muharram. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan kata para ulama juga, dalam 1 tahun itu ada 3 kali 10 hari yang utama jamaah, yang masing-masing punya keutamaan dan keistimewaannya. Yang pertama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang kita kenal sebagai di mana ada turunnya malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan kita sudah lalui bersama, alhamdulillah. Dan yang ketiga kata para ulama 10 hari pertama di bulan Muharram jamaah. Makanya mari kita isi di 10 hari pertama ini dengan kebaikan. Ingat tanggal 25 Juni itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, disunnahkan untuk melakukan puasa Asyura jemaah. Asalnya puasa Asyura ini dulunya wajib, Bu. Sebelum adanya puasa Ramadan, puasa Asyura atau puasa 10 Muharram itu hukumnya wajib. Tetapi karena adanya puasa Ramadan, maka turun status hukumnya yang tadinya wajib menjadi sunnah, tetapi sunnahnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa kok sangat dianjurkan? Karena salah satu keutamaan dari puasa 10 Muharram itu untuk membedakan antara orang muslim dan orang kafir jemaah. Kenapa demikian? Karena asbabul wurud, sebab-sebab hadis ini diturunkan oleh Nabi, itu berasal dari ketika itu ada orang Yahudi, mereka berpuasa jemaah. Orang Yahudi itu puasa di tanggal 9 Muharram. Orang Yahudi, orang Nasrani puasa di tanggal 9 Muharram. Tapi ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, bahwasanya kalaulah tahun depan aku masih bersama kalian, maka aku akan melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. Tujuannya apa? Untuk membedakan antara orang Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Makanya Bu, dianjurkan besok puasa 10 Muharram untuk membedakan kualitas iman kita dengan orang-orang kafir jemaah. Biar kita itu beda dari yang lain. Coba bayangkan, orang Nasrani, lihat, kalau datang ke gereja, itu gimana penampilannya Bu kira-kira? Rapi, wangi, elegan gitu kan. Yang laki-laki kadang ada yang pakai jas gitu kan. Bawa kitabnya pun gak ditenteng-tenteng gitu. Di mana bawa kitabnya? Di dada. Sedangkan Muslim, apakah bawa Al-Quran ketika ke masjid? Nah ini yang menjadi koreksi kita jemaah. Kadang sarung udah dipakai 2 minggu pun masih dipakai aja gitu kan jemaah. Sarungnya udah rombang-rambeng gitu, baunya udah bau kecut gitu kan ya jemaah, masih dipakai buat ke masjid. Kaosnya pakai kaos partai itu, bayangkan jemaah. Ya, lah kenapa kok kita nggak bisa beda dari orang-orang kafir yang lebih baik? Makanya dalam puasa sunnah Asyura ini untuk salah satu mengimplementasikan kita itu beda. Kita tuh lagi disaksikan sama Allah, ya Allah saya tuh beda sama mereka. Buktinya apa? Saya melakukan puasa di 10 Muharram ini. Makanya jemaah, kita maksimalkan betul di 10 hari pertama, puncaknya 10 Muharram kelak. Semoga Allah memberikan umur yang panjang untuk kita semuanya. Baik jemaah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan, sebenarnya Ibu insya Allah sudah tahu lah, tapi kita akan mengulang kembali dan mentadaburi lebih dalam terkait 4 janji Allah Al-Quran jemaah. 4 janji Allah di dalam Al-Quran.
Manusia itu Bu, kalau janji ada peluang untuk mengingkari atau tidak kira-kira? Iya. Ada, banyak. Bahkan jangankan mengingkari, lupa aja banyak jemaah sama janjinya gitu kan. Ya Allah, saya berjanji akan seperti ini jika engkau akan ini. Buktinya kadang lupa jemaah, ya. Makanya ada puasa nazar. Nazar itu puasa apa? Puasa untuk memenuhi nikmat atas janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Pak janji itu tidak ditunaikan, maka bayar kafaratnya gimana? Memberi makan orang miskin. Berapa banyak? Tiga. Berapa? 3 orang. 3 orang, ya. Jadi ada 2 alternatif apabila seseorang yang kok sudah nazar tapi dia lupa, apalagi dia sengaja melupakan nazarnya itu, maka ada 2 kafarat jemaah. Yang pertama, pilih untuk puasa 3 hari secara berturut-turut atau memberi makan orang miskin sebanyak 3 orang. Jadi silakan jemaah, hati-hati. Tujuannya apa? Agar manusia itu tidak bermudah-mudahan ketika bernazar jemaah. Karena Allah itu maha menepati janji dan maha mengingat. Kalau kok manusia itu kok dia sudah berjanji, Allah itu ingin nagih janjinya jemaah. Makanya dalam konteks ini kita akan melihat janji Allah di dalam Al-Quran yang mustahil Allah mengingkari janji tersebut. Kalau Allah sudah berjanji pasti akan ditepati jemaah. Dan ini ada 4, ya. Yang pertama, Al-Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat yang ke-7. Hafal semua insyaallah. Tadi sudah disampaikan dalam mukadimah di awal terkait tentang syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum, apabila seseorang itu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmat baginya. Tetapi dia kufur terhadap nikmatku, maka akan aku berikan azab yang sangat pedih. Ibnu Katsir dalam kitabnya, kitab tafsirnya, mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan ditambahkan nikmatnya itu adalah nikmat ibadahnya jemaah. Jadi yang ditambahkan sama Allah nikmatnya itu nikmat ibadah jemaah. Adapun nanti rezeki, harta itu nanti belakangan. Setelah ibadahnya kepada Allah terasa nikmat, maka harta, nikmat-nikmat yang lain pun akan mengikuti jemaah. Karena semakin beribadah kepada Allah, semakin akhlak itu akan menjadi baik. Sedangkan kata para ulama, rezeki itu sesuai dengan kadar akhlak seseorang. Semakin baik akhlaknya, semakin tak terduga rezeki yang akan didatangkan kepadanya. Tujuannya apa? Agar dia bertambah syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini sangat penting jemaah. Kalaulah nikmat ibadah itu sudah dimunculkan, karena Al-Quran surah Al-Dhariyat ayat 56 itu kan pengaitan antara kata khuluq dan kata ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan khuluq itu kan wa ma khalaq itu kan artinya menciptakan. Sedangkan menciptakan itu seakan dengan kata khuluq, akhlak, yang artinya apa? Menampilkan sifat kebaikan yang ditunjukkan karena dalam beragamanya jemaah. Sehingga Allah mengharapkan seseorang itu untuk melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya agar ibadahnya itu mampu memberikan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya adab dan akhlak itu sesuatu yang berbeda Bu. Beda ya akhlak dan adab itu. Kalau adab itu adalah nilai-nilai yang ditampilkan karena hubungan sosial sesama manusia, itu namanya adab. Tapi kalau akhlak, nilai-nilai yang ditampilkan karena hubungan kedekatannya kepada Allah. Makanya kalau dengan Allah hubungannya sudah baik, insya Allah hubungan dengan sosial, hubungan dan semuanya itu akan baik. Makanya dalam ayat Quran dikatakan Rasulullah itu adalah memiliki akhlak yang agung, bukan adab yang agung jemaah.
Karena kalau adab itu setiap daerah berbeda-beda jemaah. Ya. Coba di Wonosobo dan dibandingkan dengan di Bandung. Ibu bilang, monggo Pak dahar. Di Wonosobo sopan jemaah. Tapi kalau di Bandung, mangga dahar, itu malah dibilang gak sopan jemaah. Kenapa? Karena ternyata ya itu tadi, adab itu sesuatu yang ditampilkan karena hubungan nilai-nilai sosial jemaah. Jadi gak bisa ya. Makanya yang pertama itu diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Tujuannya apa? Karena semakin bersyukur akan ditambahkan nikmat ibadahnya selalu kepada Allah jemaah. Dan ini sesuatu yang pasti. Allah sudah berjanji akan mengingkari atau tidak kira-kira? Tidak akan jemaah. Semakin ibadah, dan itu sudah otomatis jemaah. Sistem yang ada di dalam tubuh kita itu tuh keren banget, sudah sempurna sekali, otomatis. Ketika kok sudah ada sesuatu yang memantik sensor ibadah, maka akhlak baiknya pun akan dimunculkan seketika itu. Dan kalau akhlak baiknya sudah dimunculkan seketika itu, akan menambah nikmat-nikmat yang lain akan datang. Dan itu sistem jemaah. Sudah sistem. Kalau sistem itu gak mungkin keliru. Ibu kalau ada komputer bu, misal ya, sudah diprogram, sudah dikoding, sudah direncanakan programnya seperti ini. Setiap ada sensornya, ada ininya, pasti dia akan bekerja sesuai dengan perintah sistem di awal yang sudah direkam itu jemaah. Makanya tadi yang pertama, Allah itu pasti akan menepati janji yang pertama dengan cara kalau bersyukur akan Allah tambahkan nikmatnya. Ibnu Katsir mengatakan yang ditambahkan nikmatnya adalah nikmat ibadahnya kepada Allah. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Kata Allah, barang siapa dia mengingatku, maka aku akan mengingatnya. Jadi Allah itu pernah berjanji, kalaulah kita mengingat Allah, Allah itu gak akan melupakan kita. Sekarang saya tanya jemaah, Allah itu punya sifat lupa gak sebenarnya? Tidak akan pernah punya. Tapi kenapa dalam konteks ayat ini disebutkan lupa? Yang dimaksudkan itu adalah dicuekin jemaah. Dia diabaikan sama Allah. Allah ingat sama kita sebenarnya, cuma Allah gak mau bicara sama kita. Allah gak mau peduli sama kita, mau kita kayak gimana pun juga, kalau kita gak mengingat Allah. Makanya perintah di dalam Al-Quran itu setiap kali mendapatkan sesuatu, mau nikmat, mau musibah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Dan ingatlah kepadaku, maka sungguh aku akan mengingatnya. Bahkan dalam ayat yang lain, surah Ad-Duha ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah berfirman, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Bayangkan jemaah, ini adalah salah satu ayat romantis di dalam Al-Quran. Mau disakitin, Allah kan sering banget disakitin hambanya jemaah. Kadang disuruh nyembah Allah, banyak yang mereka masih melakukan sesajen ya. Masih ada yang melakukan kemusyrikan. Allah marah jemaah. Tapi apakah Allah akan meninggalkan orang-orang pendosa itu? Tidak akan jemaah. Sebagaimana janji Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Bayangkan jemaah, ini adalah salah satu ayat yang paling romantis di dalam Al-Quran. Bayangkan bu, kalau ada seseorang yang mohon maaf sekali, bukan menyinggung siapapun ya, ada seseorang yang datang, dia sampai bilang, aku gak akan pernah meninggalkanmu sampai kapanpun. Kira-kira bikin hati adem gak kira-kira jemaah? Adem? Gak harus pasangan, anak mungkin bu, sampai kapanpun adik gak akan ninggalin ibu. Wah, itu hati kira-kira gimana bu? Wah, nakces gitu ya. Apalagi pasangan yang ngomong kayak gitu, apalagi orang-orang terdekat jemaah, tetangga bahkan sekalipun gitu kan.
Udah bestie lama, sahabat lama dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai kerja, sampai tetanggaan bareng dan kayak perangko jemaah kesana kemari. Tiba-tiba datang, nggak apa-apa ya, kamu walaupun punya banyak masalah kayak gini, tapi kamu tenang aja. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Oh, so sweet gitu ya jemaah. Itu baru manusia jemaah. Sedangkan ini langsung Allah yang mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini kalimat, kalau seorang itu dia paham kalimat ini jemaah, saya pastikan, saya jamin seorang hamba itu akan menyendiri dan akan mengingat-ingat, oh iya ya Allah, kau tidak pernah meninggalkan saya. Buktinya apa jemaah? Hari ini ibu masih bernapas, masih jemaah. Buktinya apa? Hari ini ibu masih dapat rezeki sama dari Allah. Udah makan, sarapan? Sudah minum? Nah minimal sudah minum kan? Minum itu rezeki jemaah. Jangan dikira bukan rezeki, ya. Segala sesuatu yang sudah masuk ke dalam kerongkongan apapun itu rezeki kita jemaah. Sedangkan itu adalah sudah rencananya Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bayangin, kita udah berapa kali menyakiti Allah, sudah berapa kali dipanggil sama Allah tapi menyepelekan jemaah, sudah berapa kali diperintahkan untuk dekat sama Allah tapi lebih memprioritaskan dunianya jemaah. Bayangkan, yang ditenteng kopi, yang ditantang dunia dan seisinya jemaah. Kuat apa enggak kira-kira? Gak kuat jemaah, cuma nenteng kopi doang, nantangin dunia dan seisinya. Kalau enggak sama Allah, itu mustahil akan dikuatkan jemaah. Makanya ini romantis banget. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mau kamu pendosa kayak gimana pun wahai hambaku, mau kamu punya masalah kayak gimana pun, mau kamu dalam kondisi keterpuruk yang seperti apapun, jangan pernah kamu terputus dari rahmatku. Ini kalimat yang sangat luar biasa jemaah. Saya pastikan, saya jamin bu, ibu kalau lagi sendiri, lagi sholat tahajud, baca ayat ini, dan tiba-tiba teringat semua nikmat yang Allah kasih sama kita, saya jamin pasti nangis jemaah. Hari ini aja kayaknya nggak nangis gitu kan jemaah. Kenapa? Karena mungkin dengar kendaraan gitu ya. Setelah ini mau ada aktivitas yang bikin happy, jadi nggak bisa nangis. So, udahlah jemaah, baca ayat ini ketika di sepertiga malam, di mana sepertiga malam itu bahkan kata Allah, Allah itu turun ke langit dunia jemaah. Tepat banget, sinkron banget. Allah lagi turun ke dunia, kita lagi belajar menenangkan diri seperti yang malam. Sambil baca ayat ini, merenungi setiap dosa yang pernah kita lakukan, tapi Allah masih kasih nikmat sama kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan mata ini tanpa disuruh buat nangis akan menangis dengan sendirinya jemaah. Sebegitu dahsyatnya kekuatan iman yang ada di dalam hati seorang hamba, itu bisa terkonek sama Allah cuma gara-gara ayat suci Al-Quran jemaah. Makanya perbanyaklah baca ayat suci Al-Quran bu, karena ayat suci Al-Quran itu salah satu wasilah untuk menghubungkan diri kita kepada Allah. Ibu udah baca Quran hari ini bu? Alhamdulillah sudah atau belum? Karena kadang ada yang alhamdulillah, tapi alhamdulillah belum gitu kan. Insya Allah udah apa insya Allah belum gitu kan. Nah ini jemaah ya, baca Quran itu adalah salah satu jalan untuk memiliki hubungan yang sangat erat dengan Allah. Ibaratnya ibu punya WhatsApp bu, ibu pengen hubungan sama orang yang ibu sayang, tapi dia nggak berada di tempat yang dekat, jauh, Wonosobo, Jakarta. Bisa nggak hubungan langsung? Kamu gimana kabarnya? Nggak dijawab. Kenapa? Nggak sampai jemaah. Kayak orang gila ngomong sendiri gitu kan. Lah tapi salah satu wasilahnya menggunakan apa? Handphone, pakai WhatsApp, telepon, video call. Itu adalah salah satu bentuk jalannya. Nah sama, gimana caranya kita biar terhubung dengan Allah? Kok doa kayak gak pernah sampai kepada Allah? Salah satu diantaranya coba pakai Al-Quran jemaah. Baca dulu ayat suci Al-Quran. Karena orang yang sering baca Al-Quran, pertama hatinya akan tenang jemaah. Yang kedua, setelah ditenangkan hatinya, dia itu akan mendapatkan solusi dari setiap masalah yang dihadapi.
Yang ketiga, Allah memberikan rahmat kepadanya dengan cara apa? Kadang tadi diberikan nikmat yang berlipat untuk semakin bersyukur kepada Allah. Ini yang kedua jemaah, ya. Dan yang ketiga, janji Allah di dalam Al-Quran. Nanti ibu bisa lihat Al-Quran surah ke-8, surah Al-Anfal, ya, ayat ke-33. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwasanya bukan di poin ayat awalnya, tapi di bagian agak akhir-akhirnya. Di bagian akhir ayatnya Allah menerangkan di mana apabila hambaku beristighfar kepadaku, maka aku tidak akan mengazab orang-orang yang beristighfar kepadaku. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan apabila ada hambaku yang dia beristighfar kepadaku, mau dosa sebanyak apapun yang dibawa, harusnya diazab di tempat yang paling pedih, yaitu siksa api neraka, tapi karena dia beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni semua dosa-dosanya untuknya. Dan ini lagi-lagi Allah gak ninggalin kita jemaah. Lagi berbuat maksiat jemaah, coba bayangkan, kalau kita lagi berbuat maksiat, kira-kira Allah tahu gak jemaah? Tapi kenapa masih dilakuin? Kan itu pertanyaannya ya jemaah. Kadang kita aja dilihat sama manusia, kalau buat salah aja malu, ya. Buat salah aja malu dilihat sama manusia, lah apalagi gak dilihat sama Allah jemaah. Makanya kata para ulama pun mengatakan seperti ini jemaah. Kalau kalian ingin berbuat dosa, ya silakan, tapi carilah tempat yang dimana Allah itu gak tahu. Sekarang pertanyaannya, di mana Allah itu nggak tahu kalau kita bermaksiat? Nggak ada. Berarti kita diperkenakan untuk tidak berbuat maksiat. Ya? Mau ngumpat di tempat yang paling dalam, di gua paling dalam gelap sekalipun, nggak ada orang yang melihat. Kira-kira Allah tahu atau enggak? Tahu banget jemaah. Ya. Bahkan jangankan tahu, isi hati manusia pun Allah itu tahu. Karena dalam surah Qaf ayat yang ke-16 kan Allah sampaikan jamaah, ya, bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi kita. Urat leher, urat nadi kita aja udah di dalam tubuh kita. Nah Allah itu lebih dekat. Bayangkan jamaah, berarti kan Allah itu tahu banget tentang kita. Makanya beristighfarlah kepada Allah. Istighfar itu sulit atau gampang sih jamaah? Gampang untuk dilafadzkan, tapi sulit dalam kemauan. Itu istighfar. Padahal kan gampang banget kan, ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya sampai selesai. Kan gampang jemaah. Tapi yang sulit itu apa? Kemauannya untuk istighfar itu kadang tuh sulitnya minta ampun jemaah. Makanya kadang Allah berikan suatu kejadian musibah kepada seorang hamba, biar mulut yang gak pernah digunakan untuk istighfar, gak pernah untuk zikir, seketika zikir kepada Allah jemaah. Hari itu dia belum pernah nyebut nama Allah, Allah pun memaksa mulutnya biar keluar nama Allah dengan cara apa? Kadang kesandung gitu jemaah, ya, kesandung, astagfirullahaladzim, ya Allah. Akhirnya yang disebut-sebut Allah terus, dia bilang ya Allah sakit banget ya Allah. Akhirnya menyebut nama Allah. Nah itu kan tanpa kita sadari kan jemaah. Kadang begitu loh cara Allah untuk mengeluarkan kalimat Allah di dalam mulut manusia. Bukan dengan cara udah cepat kamu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin sulit, tapi kalau udah dikasih musibah baru gampang itu jemaah. Kesandung, berat langsung kan. Jentiknya itu jedut lemari itu langsung terkilir, aduh ya Allah, astagfirullah. Langsung seharian dia nyebut nama Allah jemaah. Bayangkan, itulah caranya Allah. Kadang lagi pakai sepeda motor, tiba-tiba bannya bocor jemaah. Ya Allah, dosa apa saya ya Allah kayak gini ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya mengucapkan kalimat Allah. Makanya itulah cara Allah untuk mulut kita itu
disedekahi dengan cara menyebut nama Allah. Kadang Allah punya caranya sendiri jemaah, bukan pakai cara Allah. Nah itu caranya Allah, Masya Allah ya. Qadarullah, langsung dikasih contoh. Untung nggak banyak jamaahnya ini. Untung nggak ada yang ngambil video ya jamaah. Kalau ada itu luar biasa itu. Baru dikasih contoh apa? Dikasih ini langsung dicontohkan sama Allah. Nah ini salah satu nggak bisa dilupakan insya Allah dalam satu hari ini Bu ya. Nah ini janji Allah yang ketiga, yaitu apa barusan? Allah tidak akan mengazab selagi orang itu mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi perbanyaklah istighfar kepada Allah jemaah. Kalimatnya sederhana tapi mampu menyelamatkan kita ribuan tahun di akhirat jemaah. Cuma astagfirullah, astagfirullah. Satu kalimat istighfar yang kita lafazkan itu bisa menyelamatkan ribuan tahun di akhirat jemaah. Semakin banyak istighfar, maka semakin banyak terselamatkan diri kita jemaah. Gampang banget. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau apapun, silakan kalimat-kalimat memohon ampun. Atau enggak bisa astagfirullah tapi mampunya ya Allah ampuni saya ya Allah. Itu juga kalimat istighfar jemaah. Kalimat memohon ampun kepada Allah itu enggak perlu astagfirullah. Boleh kok kita bilang pakai bahasa Indonesia pun boleh. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Cuma kayak gitu jemaah mampu menyelamatkan kita dari akhirat kelak. Kayak jangan sepelekan ya jemaah. Sekecil apapun kalimat Allah yang diucapkan di dunia gak pernah sia-sia di akhirat. Ya. Yang keempat, dalam Al-Quran surah ke-40, surah Ghafir, ayatnya ayat yang ke-60 surah Ghafir, surah tentang pengampunan itu, ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apabila kalian hambaku berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan memperkenankan setiap doa-doanya jemaah. Jadi mohon maaf Bu, doa yang kita panjatkan dari dulu ketika kita masih kecil sampai hari ini kok belum dikabulkan sama Allah. Allah itu tetap memperkenankan. Memperkenankan itu bukan mengabulkan ya jemaah. Memperkenankan itu gak mesti mengabulkan. Memperkenankan itu ya menerima. Allah menerima doa kita. Allah jadikan doa itu boleh jadi dikabulkan, boleh jadi menjadi tabungan kita untuk di akhirat jemaah. Jadi ibu berdoa kepada Allah itu bukan berarti hilang sia-sia doanya kalau gak dikabulkan. Dijadikannya sama Allah sebagai celengan jemaah. Sehingga nanti ada di akhirat kelak ada orang yang amalannya sedikit banget, tapi tiba-tiba dia itu takjub dan kagetnya luar biasa. Kenapa? Karena tiba-tiba ada sesuatu yang memberatkan timbangannya secara tiba-tiba. Setelah ditanya, ya Allah ini dari mana ya Allah? Itu adalah celengan doa-doamu ketika dulu kamu di dunia banyak berdoa, tapi aku belum mengabulkan doamu ketika di dunia. Bayangkan jemaah, pokoknya semakin banyak doa, semakin kita nyelengin banyak banget tabungan jemaah. Kalau manusia nyelengin tabungan, itu kan harus ada uangnya kan jemaah. Nah sekarang kalau cari uang, sulit atau mudah? Sulit kan? Carinya sulit, ngeluarinnya gampang banget. Ya, dan ini jemaah, kalau manusia mau nyelengin, itu harus ada nyari usaha yang sangat sulit dulu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan jemaah, ketika kita cuma punya tabungan doa banyak banget, Masya Allah, jazakumullah khairan. Saya jadi khawatir jemaah. Siapa tahu kenal lagi gitu kan. Masya Allah. Jadi gini jemaah tadi ya, kalau Allah itu kita punya celengan doa, nggak harus punya perjuangan yang tinggi dulu untuk ngumpulin doa jemaah.
Kita cuma punya keinginan apa yang kita inginkan, celengin. Kita punya apa, celengin lagi. Kita punya apa, celengin. Sehingga ketika nanti kok celengan kita dibuka, betapa banyaknya cita-cita keinginan kita yang belum diijabah oleh Allah, ditambahkan nikmatnya berlipat-lipat di surga kelak, jemaah. Makanya bersyukurlah kepada Allah yang apabila ibu banyak doa tapi belum diijabah sama Allah, ya. Wah, baru doa 2 hari, baru doa 1 minggu udah ngeluhnya minta ampun. Ya Allah, saya kurang sabar apa sih ya Allah? Malaikat jawab, kurang sabar kayak gitu kan. Orang-orang terdahulu itu kalau berdoa, Nabi Ayub dia sabarnya lebih dari 20 tahun, jemaah. Itu Ayub. Ibrahim sabarnya lebih dari 25 tahun untuk berdoa kepada Allah. Dan yang lebih dahsyat, Zakaria 50 tahun berdoa kepada Allah. Yang lebih dahsyat lagi, jemaah, Nabi Nuh alaihi salam doa selama 950 tahun tuh. Kadang usia kita aja gak sampai kan, jemaah. Sedangkan Nabi Nuh doa 950 tahun kepada Allah, baru diijabah di akhir-akhir hayatnya, jemaah. Lah kita hidup belum ada 100 tahun, tapi permintaannya sudah banyak, minta dicepat-cepat doanya sama Allah, jemaah. Makanya terkadang yang membuat doa itu tidak diijabah oleh Allah, ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan ada 5 sebab kenapa doa itu kok tidak diijabah oleh Allah, jemaah. Ada 5 sebab. Apa sebab-sebab diantaranya? Yang pertama, dia masih melakukan maksiat, jemaah. Doanya mah banyak, tapi masih maksiat. Lah, maksiatnya ini yang menjadikan tertutupnya hubungan Allah dengan seorang hamba itu. Kadang tanpa disadari udah nyakitin orang, tanpa disadari sudah bermaksiat, tanpa disadari gibahin orang. Katanya pengen dikabulkan, tapi maksiat masih dijalankan terus, jemaah. Makanya kata ulama dikatakan tadi, yang pertama sebab-sebab tidak terkabulnya doa, yang pertama dosanya masih dilakukan, maksiatnya masih jalan terus, jemaah. Yang kedua, memutus tali silaturahim, jemaah. Memutus tali silaturahim ini adalah bentuk dari Allah itu menyekati hubungan doa dengan pengabulannya, jemaah. Yang ketiga, meminta dipercepat dikabulkan, jemaah. Bayangkan, jemaah, kita minta dipercepat untuk dikabulkan, itu justru menghambat Allah mengabulkan, jemaah. Dan yang keempat, tetap yakin kepada Allah walau belum dikabulkan. Maksudnya dia tuh nggak yakin sama Allah kalau wah udah lama banget doa kok nggak dikabul-kabul. Nah, dia nggak yakin, dia nggak diijabah doanya. Tapi kalau yang yakin, dia akan diijabah doanya, jemaah. Jadi itu adalah sebab-sebab di mana Allah itu terkadang belum mengabulkan doa seorang hamba. Makanya tugasnya evaluasi diri, jemaah. Ya Allah, saya kok banyak banget mintanya belum dikabulkan. Kenapa ya Allah? Dikoreksi, jemaah. Oh, hari ini saya sudah berkata yang buruk, ya Allah, ternyata ini penghambatnya. Di situ Allah senyum, jemaah. Ya, kamu yang melakukan itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kan Allah sudah mengatakan, berdoalah kepadaku, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku juga akan ngabulin doa-doa kalian. Kalau kalian yakin kepadaku, aku kabulkan semua permohonannya. Tapi karena kalau kalian enggak percaya, ya ngapain saya kabulkan? Orang kamu aja enggak percaya. Pernah ibu doa, Bu, sesuatu yang kayaknya kok mustahil itu, pernah nggak berdoa itu? Ya Allah, saya pengen banget ya Allah pergi naik haji, tapi apa mungkin ya Allah? Lah, kalimat tapi apa mungkin itu menunjukkan nggak percaya. Makanya kok nggak dikabul-kabulin. Mungkin nggak diucapkan, ya Allah saya pengen pergi naik haji ya Allah. Tapi suatu ketika, jamaah, esoknya dia lihat nikmat orang lain
menjadikan dirinya minder. Orang lain kok gampang banget ya dikabulkan doanya, sedangkan saya kok sulit. Lah ini juga salah satu jalan menghambat pengabulan. Makanya hati-hati dengan lisan jamaah. Kadang itu lisan inilah yang terkadang akan membuat doa itu sangat sulit sekali untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada kesempatan kali ini jamaah, ada 4 janji Allah tadi. Silakan kalau Allah ingin kita ingin Allah menepati janjinya, maka lakukan 4 itu tadi. Ya, yang pertama apa jemaah? Bersyukur, maka akan Allah tambahkan nikmat ibadahnya. Kalau nikmat ibadahnya bertambah, maka nikmat yang lain pun akan ditambahkan. Mau rezeki, mau sehat, mau apapun itu ditambahkan. Yang kedua, kalaulah ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya. Bahasanya gampangnya zikir, zikrullah. Karena Allah menyebutkan setiap amalan di dalam Al-Quran itu dengan zikir. Al-Quran disebut sebagai zikir. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Salat disebut zikir di dalam Al-Quran. Doa disebut zikir di dalam Al-Quran. Sedekah di dalam Al-Quran pun disebut zikir jemaah. Makanya segala aktivitas yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah itu namanya zikir. Apapun jenisnya, apapun amalannya, selagi mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, itu namanya zikir. Maka perbanyaklah mendekat jemaah. Yang ketiga, orang yang memperbanyak istighfar, maka dia pun akan diselamatkan atau dihindarkan dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran surah Al-Zariyat pun dikatakan ayat 15-18, ciri-ciri penghuni surga ketika dia masih hidup di dunia, cirinya itu dia seringkali beristighfar di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Perbanyaklah istighfar di waktu sahur. Ibu mungkin hari ini gak suka sepak bola, Bu. Lah apa hubungannya sepak bola gitu kan? Ibu mungkin gak suka Piala Dunia gitu kan? Cuma itu momen ibu untuk membangunkan suami ibu, momen ibu untuk membangunkan anak ibu, momen ibu untuk membangunkan cucunya ibu. Buat apa? Biar dia bangun, biar dia bisa istighfar, biar dia bisa melakukan kebiasaan sholat tahajud jemaah. Nah, ini loh ada tim favorit kamu mau main nih jam 3 pagi misalnya jemaah. Sekarang masih 2:30 sambil nunggu, yuk ambil air wudhu dulu, sholat tahajud. Ambil air wudhu, sholat tahajud, baca Quran, dapat selembar, baru ke Piala Dunianya mulai jemaah. Ayo nonton bareng. Akhirnya apa? Setelah udah nonton, pas break, lagi istirahat, qadarullah udah subuh jemaah. Sholat subuh dulu ya, nanti dilanjutkan. Nah, ini pakai strategi jemaah. Ya. Jadi kalau tangi, subuh. Nah, itu anak gak akan galak bangun ya gitu jemaah. Susah. Kenapa? Karena cara bangunnya pun kasar banget kayak gitu kan. Tangi. Subuh. Penter. Itu ya jemaah, kadang seperti itu. Ya. Lah, gak selayaknya seperti itu. Harus lembut aja jemaah, ya. Kecuali memang dableknya minta ampun gitu kan. Dibangunin 2 kali 3 kali gak cukup ya. Setengah jam udah dibangunin, apa katanya? Bentar mah ngumpulin nyawa dulu gitu. Ngumpulin nyawanya setengah jam sambil tidur lagi jamaah. Itu gak jadi ngumpulin nyawa kayak gitu kan. Nah ini jamaah ya. Dan yang keempat, berdoalah kepada Allah. Allah akan memperkenankan setiap doa-doa yang dipanjatkan jemaah. Bukan gak harus mengabulkan ya. Walaupun dalam janjinya Allah juga, Allah itu pasti akan mengabulkan. Cuma gak mesti di dunia cara mengabulkannya. Kadang manusia itu mintanya instan. Wah, doa di dunia ya dikabulkannya di dunia. Lah kayak gini jemaah, kalau kita minta semua doa dikabulkan di dunia, lalu bekal kita tuh di akhirat tinggal apa jemaah? Ya. Yang harus kita pahami, rubah mindset kita.
Kalau semua doa itu dikabulkan ketika di dunia, lantas kita punya tabungan apa untuk dibawa ke akhirat, jemaah? Makanya Allah tuh kadang keren banget membagi buat kita, ini loh buat kamu di dunia dan cukup segini aja ya. Nanti sisanya buat di akhirat. Karena kalau semua ditaruh di dunia, kamu lupa untuk ke akhirat nanti ya. Dan inilah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya, jemaah. Sehingga semoga kita semua tergolonglah orang-orang yang bisa melakukan 4 hal itu untuk memunculkan setiap janji yang akan Allah tepati kepada kita semua sebagai seorang hamba yang selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi tetaplah bersemangat, jemaah. Mau nikmat seberapapun yang kita lihat jangan di atas kita, tapi lihatlah sesuatu yang di bawah kita, jemaah. Lihatlah apa yang di bawah kita ya. Karena suatu nikmat itu akan terasa nikmat kalaulah nikmat-nikmat pendukung itu masih Allah titipkan. Contoh, ada seseorang dikasih mobil harganya 3 miliar, tapi diambil matanya, kira-kira gimana jemaah? Jadi mahal gak mobilnya? Gak jadi mahal. Berarti yang mahal mobilnya atau matanya? Nah berarti itu jemaah. Rubah mindsetnya jemaah ya. Wah dia kok kaya banget ya. Bukan dia yang kaya, kamu yang kaya. Buktinya apa? Kamu bisa melihat itu dengan mata kamu. Berarti itu tandanya yang kaya itu adalah kita jemaah ya. Jadi rubah mindset kita jemaah. Setiap kali Allah lagi ngasih harta kepada orang lain, pahami itu tuh bukan nikmat yang sesungguhnya. Nikmat sesungguhnya itu yang lagi nempel di dalam diri kita ini jemaah. Wah itu konglomerat banget ya. Lihat kemarin jemaah, ada seorang Chinese ya, dia adalah owner dari Jarum. Tahu? Saya sebut namanya aja ya. Namanya Budi Hartono jemaah. Orang terkaya nomor 3 di Indonesia pada tahun 2022 sampai 2023. Kekayaannya bergelimang jemaah. Ibu kalau menikmati uangnya itu bisa buat renang-renang jemaah. Saking banyaknya uangnya ya. Kekayaannya ratusan triliun jemaah. Tapi pertanyaannya, ketika uang itu sudah mengumpul dengan banyak di usia yang senja, sedangkan kemarin sekitar baru 3 bulan yang lalu dia wafat jemaah. Uangnya buat apa kira-kira? Berarti yang mahal uangnya atau nikmat hidupnya? Nikmat hidupnya ya. Sehingga ayo kita pelan-pelan rubah mindset kita jemaah. Jangan sampai mindset kita itu menuju kepada sesuatu yang justru melawan syariat hukumnya Allah. Tapi pahami itu dengan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingat semua nikmat yang Allah berikan. Masih ada 10 menit sampai jam 9 pas. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ada yang mungkin mau tanya Bu? Monggo silakan Bu. Assalamualaikum. Belum ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hubungannya dengan puasa Asyura. Atau kebetulan saya tidak lihat ya, saya itu puasa Daud. Kalaulah seandainya tanggal 9 saya itu tidak puasa, dan tanggal 10-nya apakah saya niatnya ini puasa Daud atau puasa Asyura? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua bisa mencontoh ibu ya puasa Daud ibu ya. Karena puasa Daud itu nggak semua orang bisa untuk melakukan. Karena kalau Ramadan mungkin banyak yang bisa, tapi kalau puasa Daud, itu kayaknya kok masih berat banget ya Bu ya. Hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa lagi, besoknya enggak. Lah kok pas lagi enggak puasa kok kondangannya banyak banget jemaah. Ya. Dan ini jemaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau tanggal 9 itu kok tidak puasa, kemudian tanggal 10-nya puasa, maka diniatkan untuk puasa apa? Niatkan puasa yang utama dulu jemaah, yang prioritas, yaitu puasa Asyura. Insya Allah puasa Daudnya pun dapat. Bahkan itu insya Allah bertepatan di hari Kamis. Puasa Kamisnya pun dapat. Makanya
niatkan kepada yang paling prioritas dulu jamaah. Yang gak setiap hari atau setiap waktu itu datangnya beberapa kali. Itu kan 1 tahun sekali. Maka niatkan untuk puasa Asyuranya dulu jamaah. Gak usah pakai nawaitu. Mohon maaf, karena nawaitu itu bukan niat. Itu cuma kalimat yang dilafazkan di dalam lisan. Niat yang sesungguhnya itu adanya di dalam hati. Tapi saya juga gak menyalahkan orang yang mau nawaitu kayak gitu. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menggunakan kalimat nawaitu itu untuk memperkuat, meluruskan niatnya jemaah. Dipertegas dengan kalimat lisannya, ya. Niatnya udah di dalam hati, tapi dipertegas lagi melalui lisan. Sebagaimana iman itu tidak cukup di lisan. Iman itu apa yang disebutkan di lisan dan diimplementasikan di dalam hati, jemaah. Makanya Imam Asy-Syafi'i menyinkronkan antara lisan dan hati. Sehingga saya nggak menyalahkan juga untuk orang-orang yang nawaitu. Ya, silakan, boleh usolli, boleh silakan. Cuma saya tidak melakukan itu. Tapi kalau ibu mau melakukan itu pun tidak disalahkan, karena Imam Asy-Syafi'i pun pernah melakukan itu. Kalau saya ngomong wah itu salah, lah saya sama Imam Asy-Syafi'i jauh banget ya jamaah. Saya belum ada di levelnya Imam Asy-Syafi'i, dan jauh banget Imam Asy-Syafi'i, sebegitu luar biasanya, ya. Oleh sebab itu silakan niatkan puasa yang paling utama dulu, yaitu puasa Asyura. Insya Allah puasa Daud dan puasa Kamisnya pun akan ikut pahalanya jemaah. Kenapa? Karena puasa Daud ibu biasa melakukan, sedangkan kaidah di dalam Islam itu Allah itu akan mencatatkan pahala buat seseorang yang biasa melakukan amalan tersebut walaupun dia sedang berhalangan untuk melakukan tersebut. Contoh, ibu lagi haid misal di hari ini, kebiasaan ibu sholat 5 waktu dan baca Quran setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh misalnya, ya. Ibu lagi berhalangan gak mampu melakukan itu, tapi selama ibu haid misal 6 hari, Allah tetap catatkan pahala puasanya, Allah tetap catatkan pahala baca Qurannya, Allah tetap catatkan pahala sholatnya. Itulah istimewanya Islam, ya. Begitu ibu ya. Jadi niatkan untuk puasa yang utama, selebihnya insya Allah yang lain-lain akan mengikuti sebagaimana kebiasaan kita untuk melakukan amalan tersebut. Ada lagi satu? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Muharram ini banyak di desa-desa itu ada rangkaian tradisi-tradisi yang mungkin melanggar syariat Islam. Lah bagaimana cara menolak ketika kita dimintai iuran? Baik, jazakumullah ahsanal jazaa. Contohnya saja apa? Mohon maaf, biar lebih enak ya. Contoh. Mungkin sedekah bumi. Oh gitu, masya Allah. Baik. Bagaimana cara menolak kemungkaran tersebut, gitu ya? Padahal itu kayak sesuatu yang kayak harus gitu. Kalau kita nggak melakukan, disengitin sama warga-warga yang lain gitu. Dia itu nggak mau ikut iuran kayak gitu. Nah, jadi jamaah dirahmati oleh Allah, bilang saja ke panitianya, ya, mohon maaf saya tidak melakukan itu, ya. Adapun tetap dipaksa untuk melakukan, tapi mohon maaf saya tetap iuran. Tapi jangan gunakan iuran saya ini untuk sesuatu yang sudah direncanakan itu. Alihkan buat kegiatan desa yang lain. Saya ridho, silakan. Mau buat apa misalnya? Kumpulan, ya. Apa untuk apa? Misal jamaah dirahmati oleh Allah, kita tidak mampu untuk menolak itu, tetap melakukan. Cuma pesankan kepada panitianya, Pak, saya nggak ridho kalau ini buat hasil bumi. Mohon maaf sekali, ini bertentangan dengan keyakinan saya. Tapi kalau Bapak, saya tetap iuran, tapi iuran ini tolong jangan digunakan untuk itu. Gunakan kepada sesuatu yang lain untuk kepentingan desa yang lebih bermanfaat. Ini lebih baik jemaah. Jadi pertama apa? Kita tetap iuran. Yang kedua, kita tapi nggak melanggar syariat juga. Adapun nanti panitia yang tetap mengalihkan kepada itu sudah urusan dia dengan
Allah. Urusan kita dengan panitia sudah selesai. Ini amanah saya bukan untuk kegiatan seperti itu. Amanah saya untuk kegiatan masjid silakan, untuk nyemekin buka puasa di masjid juga silakan, atau mungkin untuk pembangunan jalan sedikit-sedikit buat tambah-tambah silakan, buat nyemekin tukang pembangunan masjid silakan. Tapi kalau untuk hal yang seperti itu, mohon maaf saya nggak ridho. Sudah cukup sampai di situ. Insya Allah Allah tahu niat seorang hamba jemaah. Ada pun dialihkan kepada sesuatu yang lain, sudah beda urusannya dengan kita. Itu urusan dia dengan Allah. Kita juga nggak disengitin sama warga. Kenapa? Karena kita tetap iman juga. Cuma kita pakai strategi jemaah. Begitu? Maaf, terakhir ya. Wah. Lalu yang akad ditarik iuran. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada tuntunannya? Kalau malam 10 Rasulullah itu diadakan semacam itulah, saya juga kurang tahu karena saya di dalam rumah kalau ada acara seperti itu. Lalu kalau iuran misalnya tidak ada tuntunannya juga bagaimana ucapannya, apakah seperti yang tadi saya ulang, apakah itu kalau tidak sikap saya bagaimana? Baik, jazakumullah khairan. Kalau berdasarkan apakah ada tuntunannya, jawabannya tidak ditemukan ada tuntunan-tuntunan khusus yang meritualkan aktivitas tersebut jemaah. Tidak ada. Mau Al-Quran, hadis, bahkan qiyas para ulama pun tidak ada yang memberikan tuntunan semacam itu. Hanya saja terkadang seseorang itu pengen dakwah dengan strateginya jemaah. Dengan cara apa? Oh, ini momennya tepat dengan 10 Asyura misalnya gitu kan. Di tanggal malam 10 Asyuranya untuk ngingetin orang-orang biar besok sahur, itu kadang dikumpulin dulu jemaah. Dikumpulin, diadakan suatu kumpulan, kajian, terus kemudian dilanjutkan dengan makan bersama misalnya. Itu boleh dilakukan ya, walaupun tidak ada tunannya. Tapi dalam rangka apa? Untuk mengingatkan kepada jamaah yang lain. Tapi ini ingat, tidak disandarkan pada Quran dan hadis. Karena yang salah itu ketika menyandarkan itu dalam Al-Quran dan hadis, padahal nggak ada. Dan juga apa jamaah? Justru menjadikan ritual tersebut itu menjadi suatu hal yang wajib dilakukan setiap tahun. Padahal Islam sudah mengatur syariatnya secara sempurna jemaah. Berarti kalau mewajibkan acara itu setiap tahun, tandanya kan berarti dia beranggapan Islam itu belum sempurna. Sedangkan itu yang dilarang jemaah, gak boleh ya. Tapi kalau untuk sesekali melakukan acara kayak gitu buat kajian aja sama buat ngingetin silaturahim bareng, kumpul-kumpul bareng, itu boleh untuk dilakukan karena gak melanggar syariat. Yang melanggar itu tadi apabila dia menyandingkan Quran, menyandingkan hadis pada ritual tersebut, padahal tidak ada dalam Quran dan hadis. Bahkan dia menyebutkan nama Muhammad SAW, dia berdusta atas nama Nabi. Banyak banget kemungkarannya jemaah ya. Dan sehingga warga itu beranggapan oh acara ini harus berlanjut setiap tahun, jadi wajib jemaah. Nah ini yang tidak boleh ya. Jadi perkara ada tuntunan atau tidak, jawabannya tidak. Cuma kalau ingin melakukan itu dalam rangka untuk strategi dakwah sesekali itu boleh. Yang tidak boleh itu tadi 3, yang tidak yang melanggar syariat itu tidak diperkenankan. Lah sikapnya bagaimana dalam menangani hal tersebut? Coba itu kan ditarik iuran, sama kayak tadi kasusnya ya. Coba tanyakan ini untuk apa iurannya ya. Kalau untuk nyemekin, untuk konsumsi, gak apa-apa silakan aja ya.
Karena itu kan bagian dari sedekah, boleh-boleh aja. Bukan kita mendukung suatu kemungkaran, bukan. Kan niat kita nyenengin orang. Kan jelas aktivitas kegiatannya apa saja. Kecuali di dalamnya ada tadi, wah sedekah bumi, nanti ada sedekah bumi, ada ini. Mohon maaf saya nggak bisa kalau kayak gitu. Saya akan tetap iuran, cuma mohon maaf kayak tadi jamaah kalimatnya digunakan untuk yang lain, untuk nyenekin aja atau untuk makanan konsumsi itu boleh. Tapi kalau untuk hal-hal semacam itu saya nggak ridho. Cukup kayak gitu jamaah. Nggak apa disengitin orang, itu berkaitan sama akidah kita kok jamaah. Ya, lebih baik disengitin sama orang daripada disengitin sama Allah. Kalau disengitin sama orang, di situ belum tentu yang di luar sana sengit sama kita. Tapi kalau Allah udah sengit sama kita, wah, semua malaikat pun sengit sama kita jemaah. Wah, ini nih yang disengitin sama Allah nih. Seklik aja lah ini orang lah. Ya gitulah jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dakwah itu tidak harus dengan suara yang keras, dengan lemah lembut jemaah. Ya, kalau masih bisa ditangani dengan hal-hal semacam itu, lakukan dengan porsi yang paling ringan aja dulu. Nggak perlu kita sampai bentak-bentak, nggak perlu sampai kita menunjukkan muka yang kurang mengenakan, ya. Walaupun kita mengingkari hal buruk, tapi hubungan kita dengan sosial kita masih tetap baik, ya. Tetap diharapkan namanya dakwah itu memberikan kenyamanan, bukan memberikan ketidaknyamanan. Selagi masih bisa nyaman, gunakanlah cara yang paling nyaman untuk dakwah. Kan begitu Rasulullah dalam dakwah. Pertama dakwah dengan akhlak dulu. Oh, bisa didakwahi dengan akhlak. Yang kedua dengan lisannya, ya. Ketika ada yang nggak bisa juga didakwahi dengan lisan, baru berperang. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Semoga Allah, ya. Seandainya suatu tempat ada studia. Ada itu berapa? Oh, surat, iya. Nah, kita diberi dimakan boleh nggak? Maksudnya gimana ini? Bubur salad. Oh iya. Umpamanya saya mau buat bubur sulam. Oh, nah, iya. kita diberi. Kalau dimakan boleh nggak? Boleh diminum, ya. Itu rezeki. Boleh saja, silakan, ya. Karena itu kan kita mendapatkan bukan sesuatu yang haram. Yang kedua, kita udah tahu ini dari acara apa, gitu ya. Kecuali memang baru ada acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat, misal gitu ya. Ini tadi untuk acara sesajen misalnya. Lah daripada nggak dimakan, ini saya bagikan aja ke ibu, silakan. Loh, berarti kita setan ya gitu. Enggak, gitu ya. Jadi selagi itu halal dan kita tahu dari mana asalnya, maka makanlah jemaah. Ya, boleh saja. Karena Islam itu enggak serumit itu kok. Walaupun Islam itu tegas, tapi enggak serumit itu jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Ibu ya? Baik, mungkin ada Ibu juga yang mau ada acara juga. Marilah kita tutup saja dengan doa sapu jagat cukup insyaallah secara menyeluruh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ya Ibu kalau banyak menyinggung perasaan, mungkin mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf kepada pengurus sudah ditumpahkan akhirnya. Afwan, jazakumullah khairan katsir, fastabiqul khairat, billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Hari ini biarpun pengunjung sedikit, tapi banyak sekali yang telah kita dapatkan dari Ustadz Dama. Semoga termasuk amal jariah beliau dan semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Ibu-ibu mohon maaf, saya umumkan untuk kajian Ahad depan tanggal 28 Juni. Kita libur, tapi kita mohon ibu-ibu ada kajian tablik akbar di Jami, Bu. Insya Allah rumah makan gratis juga menjadi panitia di sana. Tablik akbar Abdullah Jen, mudah-mudahan ibu bisa ada di sana mulai jam 8 sampai selesai. Jadi kita di sini libur, tapi pindah ke sana. Insya Allah. Dan saya juga terima kasih kepada para donatur SNAP pada hari ini. Semoga Allah memberkati. Dan terima kasih atas kehadiran ibu semua. Dan mohon maaf bila banyak kata-kata saya kurang berkenan.